Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, teman-teman sekalian, untuk kuliah minggu 11 yang kemarin secara asinkron sudah saya rekam begitu. Hanya saja memang saya belum eh, terkendala waktu untuk upload di YouTube begitu ya, Dik. Jadi nanti insya Allah bersamaan dengan saya mengupload materi evaporator atau bahan kajian kita yang keempat, saya akan segera upload untuk prarancangan unjuk kerja untuk filter kontinu. Baik, untuk kesempatan kita pada siang hari ini kita akan membahas begitu tentang prinsip kerja, kemudian apa saja macam-macam alat yang nanti di sini berfungsi untuk melaksanakan pemisahan cair-cair begitu ya. Pemisahan cair-cair yang dilakukan dengan proses evaporasi atau evaporator. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya harap PPT saya sudah muncul ya di laptop atau di handphone teman-teman. Saya lanjutkan. Oke, sebelum kita nanti masuk kepada jenis-jenis evaporator apa saja begitu ya, Dek. Dan kemudian bagaimana prinsip-prinsip kerja pemisahannya, sebelumnya saya akan menjelaskan atau mengenalkan apa tuh sebetulnya proses evaporasi begitu ya. Apa sebetulnya adalah pengertian dari proses evaporasi. Jadi secara arti harfiahnya begitu bahwa proses yang disebut dengan evaporasi itu adalah proses pengurangan kadar air begitu ya, pengurangan kadar air yang kalau kita berbicara terkait dengan evaporasi maka subjeknya begitu ya, subjeknya atau zat yang akan kita hilangkan kadar airnya itu adalah sifatnya cair gitu ya, campuran cair-cair. Sehingga tujuan dari evaporasi adalah karena kebetulan fitnya adalah cair-cair, maka tujuan evaporasi adalah memekatkan larutan. Gitu, memekatkan larutan yang di dalam larutan tersebut nanti terdiri dari dua zat, begitu. Yang pertama adalah solut dan yang kedua adalah solvent. Yang mana yang akan kita larutkan di sini itu adalah solvennya begitu ya. Akan kita larutkan di sini adalah solvennya, yang mana memang campuran fluida ini, cair-cair ini nanti terdiri dari dua hal, solut yang sifatnya non volatil, jadi sini adalah zat terlarut yang sifatnya non volatil, tidak bisa menguap, dan juga pelarut yang sifatnya volatil atau yang mudah menguap. Jadi jika semisal nanti teman-teman punya aliran begitu ya, aliran umpan begitu, suatu aliran umpan terdiri dari larutan yang terdiri dari beberapa banyak komponen, dan kemudian pelarutnya yang paling mungkin adalah semisal air begitu ya, dan yang lainnya ada komponen-komponen yang nanti larut di dalamnya. Nah, ternyata komponen-komponen yang larut di dalam air ini ternyata tidak volatil, maka teman-teman bisa lakukan pemekatan larutan tersebut dengan menggunakan proses evaporasi. Begitu. Jadi syarat adanya kegiatan evaporasi itu terdiri dari dua hal, yaitu adanya non volatil solut dan kemudian adanya volatil solvent atau pelarut yang mudah menguap. Jadi proses dari evaporator itu adalah untuk menguapkan sebagian pelarutnya. Jadi untuk menguapkan sebagian dari pelarutnya. Nah, teman-teman, jadi ada bedanya begitu ya, ada bedanya antara evaporasi dengan destilasi begitu. Jadi kalau evaporasi ini lebih kepada penurunan atau penaikan atau penghilangan sedikit pelarutnya. Sedangkan kalau nanti destilasi beda. Jadi beda, evaporasi nanti berbeda dengan destilasi dalam hal uap yang dihasilkan. Biasanya merupakan komponen tunggal. Bahkan jika uapnya adalah multikomponen, tidak ada usaha untuk memurnikan uapnya menjadi fraksi-fraksi komponen penyusunnya. Jadi kalau evaporasi ya kita pakai evap begitu. Misalnya ini skemanya, kita pakai evaporator. Di sini ada zat A dan B dan air begitu ya, teman-teman. Nah, biasanya memang untuk
evaporator ini tujuan utamanya adalah kita menghilangkan airnya, sehingga nanti komposisi F1 di sini dan F2 di sini, A dan B dan H2O-nya, ini nanti komposisi A di F2 itu nanti akan jauh lebih tinggi dibandingkan komposisi A di F1. Begitu pula juga komposisi B di F2 akan jauh lebih tinggi daripada komposisi B yang ada di F1. Karena apa? Karena ada sebagian air yang menguap ke atas berdasarkan dengan proses evaporasi ini. Sedangkan kalau menara destilasi, kalau misal menara destilasi sama-sama begitu, umpannya jenuh begitu ya, A, B air ini jenuh. Nah, kita akan bisa memastikan begitu ada sedikit A dan B dan H2O di sini, kemudian juga ada A dan B H2O yang ada di sini. Nah, ini kemudian kalau di MD kita bisa pisahkan lagi. Jadi outputannya itu kita pisahkan lagi, oh nanti di sini A, banyakannya A. Kemudian nanti B dan H2O-nya di sini. Kemudian yang di sini nanti A-nya di sini, B dan H2O-nya di sini. Begitu teman-teman. Jadi ada treatment tambahan begitu kalau semisal kita pakai MD. Jadi kalau kita pakai MD, baik destilat dan bottom-nya biasanya akan ada di treatment kembali untuk memurnikan fraksi-fraksi komponen yang ada di sana. Tetapi kalau di evap biasanya tidak begitu ya. Setelah dia uapkan, ya sudah nanti kita akan kondensor jika semisal air yang akan teman-teman pakai begitu ya. Kita akan kondensorkan, baru nanti kita masukkan dia ke dalam tangki. Jadi tidak ada MD tambahan begitu, atau tidak ada usaha lagi begitu untuk memurnikan uap yang ada di sini. Tidak ada usaha tambahan begitu intinya untuk di evaporator dan di menara. Bedanya dengan evaporator dan di menara destilasi. Nah, itu berarti kalau untuk di evaporator atau di proses evaporasi adalah proses untuk memekatkan larutan dari campuran non volatil solut dan dari campuran volatil solvent. Jadi non volatil solut campur dengan volatil solvent terbentuk larutan ya teman-teman. Kemudian kita bisa pisahkan mereka berdua antara solut sama solventnya dengan proses evaporasi. Nah, pada dasarnya kita menghilangkan sedikit pelarutnya begitu ya, kita menghilangkan sedikit pelarutnya. Nah, ini kita balik begitu. Apa bedanya? Kemudian kita bahas kemudian apa bedanya evaporator, proses evaporasi dengan proses pengeringan begitu ya, pengeringan atau dryer. Nah, ini ada di kasus proses pembuatan susu bubuk menjadi susu cair yang encer begitu pembuatan susu bubuk dari susu cair encer, betul. Jadi dari susu cair yang encer kita lakukan step apa saja hingga dia nanti menjadi susu bubuk begitu. Nah, ini ada dua hal begitu deh, yaitu yang pertama kita lakukan proses evaporator dulu, baru kita lakukan proses drying. Nah, untuk di proses evaporator memproses cairan encer sampai menjadi cairan pekat. Jadi yang awalnya fit ini susunya encer begitu ya, susu encer. Jadi di sini misal susu begitu ya, di sini 50%, kemudian airnya di sini 50%, maka alat proses yang teman-teman akan pakai pertama adalah evaporator, karena antara susu dan air ini sebetulnya non volatil untuk susunya, sedangkan volatil untuk airnya, sehingga kita bisa pakai evaporator untuk alatnya. Jadi di sini akan teruapkan sedikit airnya, kemudian nanti F2 yang di sini susunya nanti akan jauh lebih pekat, begitu ya, akan jauh lebih pekat, akan lebih tinggi dari 50%, misal 80%, di sini 20%, begitu. Itu untuk tahapan yang pertama. Jadi evaporator fungsinya adalah untuk memproses susu encer ini, begitu menjadi cairan yang jauh lebih pekat. Nah, untuk industri susu, biasanya kadar padatan sekitar 50, begitu ya, 50%. Nah, kemudian evaporator ini karena memang energinya nanti kita akan bahas ya. Konsumsi energi di evaporator kan sangat besar begitu ya teman-teman, sehingga proses ini nanti di dalam evaporator akan dibatasi oleh kekentalan cairan atau kemungkinan terjadinya pengendapan karena larutan terlalu pekat. Jadi pada saat
Semakin banyak energi yang akan kita masukkan ke dalam evaporator, maka akan mengakibatkan semakin besarnya juga, semakin banyaknya juga H2O yang nanti akan teruapkan begitu. Setelah dia teruapkan semakin banyak maka akan berakibat bahwa umpan ini semakin lama semakin kental, semakin lama semakin pekat. Nah, kekentalan itu nanti proses evaporasi biasanya nanti terhenti begitu ya, terhenti sesuai dengan tingkat tingkat kepekatan, tingkat kekentalan feed yang kita inginkan. Begitu. Sehingga uh, nanti kita bisa hitung nih panasnya berapa, begitu. Panasnya berapa untuk menguapkan air. Nah, setelah larutan itu sudah lumayan cukup pekat, begitu ya, sesuai yang dengan diinginkan, maka kemudian kita masuk ke dalam dryer, begitu ya, kita masuk ke dalam dryer agar nanti proses kandungan air yang sudah tinggi, begitu ya, yang sudah susunya sudah cukup tinggi kandungannya, jadi semisal hanya mungkin jadi 90 gitu, jadi 10. Nah, di dryer ini nanti tetap sama, dia akan menghilangkan kadar air juga. Menghilangkan kadar air juga begitu hingga kemudian dihilangkan sampai kadar dari susu ini jauh lebih murni begitu ya, jauh lebih murni, dan air yang terkandung di dalam larutan pekat susu ini sudah bisa dihilangkan gitu. Jadi dryer bisa memproses sampai kadar air padatan sangat rendah dan produk bisa berupa padatan. Jadi bisa memproses baik cairan maupun padatan. Nah, kemudian kebutuhan panas relatif besar, biaya penguapan air dengan dryer kira-kira sampai 9 kali biaya penguapan air dengan evaporator. Jadi di sini kita bisa melihat begitu teman-teman dari keterangan ini untuk membuat susu cair bubuk gitu ya, maaf, susu sapi bubuk dari susu cair encer, maka lebih baik memang teman-teman modifikasi begitu ya dengan menggunakan dua alat ini, yaitu evaporator dulu kita hilangkan begitu, kita hilangkan airnya sampai kondisi tertentu, sampai kepekatan tertentu, kemudian nanti setelah dia menjadi padat itu kita akan lakukan penghilangan kadar air dengan menggunakan dryer. Jadi di sini pula kalau semisal pakai dryer langsung gimana dari susu cair encer bisa begitu. Jadi kalau semisal langsung teman-teman dari feed langsung masukkan dryer yang tadi ya, susu tadi 50% kemudian airnya juga 50%, teman-teman masukkan dryer pun ini sebetulnya bisa deh. Tetapi nanti dari sisi efisiensi energinya tidak terlalu bagus, boros banget begitu, karena didapatkan data bahwa energi yang dibutuhkan oleh dryer untuk menguapkan air itu 9 kali lebih tinggi butuhnya panas gitu dibandingkan dengan kebutuhan dari evaporator begitu. Jadi emang dimodifikasi. Jadi kalau di evaporator dia memiliki limitasi begitu ya, Dik. Dia memiliki limitasi hanya bisa menjalankan gitu, hanya bisa menjalankan feed itu campurannya cair-cair begitu, cair-cair hingga kental. Jadi tidak sampai tidak sampai produknya itu padatan. Jadi kalau dia sudah feed yang akan kita hilangkan kadar airnya itu berupa padatan, maka kebutuhan evaporator itu tidak bisa kita pilih. Jadi kita nanti pakainya adalah dryer. Jadi evaporator memang hanya dibatasi mulai dari larutan hingga larutan pekat begitu ya, larutan pekat sampai terjadinya pengendapan. Pengendapan padatan udah stop di situ, nanti baru dilanjutkan oleh dryer. Begitu bedanya antara evaporator dan dryer. Nah, gitu sehingga ini seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau di industri susu bubuk memang kita pakai evap dulu sampai airnya dibuang lebih maksimal dengan evap sampai dia kental, sampai dia sudah terbentuk endapan, baru nanti setelah terbentuk endapan kita lakukan dryer. Gitu sehingga dari sisi biaya produksinya akan jauh lebih murah jika semisal dikombinasikan begitu antara evaporator dengan dryer. Oke, nah ini sedikit wawasan begitu teman-teman untuk NM yang ada di dryer di sini, dryer dan evaporator di sini membuktikan begitu bahwa biaya produksi untuk mengeringkan susu bubuk dari susu cair encer, biaya produksi dryer itu lebih mahal dibandingkan evap. Jadi yang pertama ya, kita semisal punya
10%. Jadi susunya 10%, kemudian airnya di sini 90%, sangat encer ya. Kemudian teman-teman buat evaporator dulu, kemudian dihasilkan, begitu dihilangkan kadar airnya sedemikian rupa hingga di sini akan terbuang airnya, sehingga larutannya akan membentuk komposisi bahwa susu ini 50% dan airnya adalah 50%. Nah, setelah ini kemudian kita masukkan dryer, sehingga di sini nanti airnya juga teruapkan di dryer, sehingga nanti terjadi komposisi dari susu bubuk itu adalah 95%. Nah, kita di sini lihat bahwa untuk basis perhitungan, begitu basis perhitungan, misal kita pakai basisnya 100 kg per jam feed F1, maka otomatis padatan yang ada di dalam susu adalah 100 gram gitu ya. Jadi karena F1-nya 1000 kg per jam, maka otomatis susu di sini adalah 100 kg, sedangkan di sini 900 kg. Nah, padatan di dalam susu pekat itu adalah padatan dari susu encer, padahal dan kemudian padatan dalam susu bubuk ini adalah sama 100 gram. Jadi di sini 100, di sini tetap 100, kemudian di sini juga tetap 100 karena pada dasarnya proses di evaporator dan di dryer ini hanya menghilangkan air, gitu ya, hanya menghilangkan airnya. Jadi yang awalnya airnya 90 karena dia keluar dari evaporator turun menjadi 50%. Kemudian dihilangkan lagi dari dryer turun lagi menjadi 5%. Begitu. Jadi dari sini NM-nya kita lihat bahwa susu dari masuk sampai keluar dia tetap masanya tetap begitu di 100 kg. Nah, kita lihat begitu bahwa susu pekat hasil evaporasi begitu ya, susu pekat hasil evaporasi ini adalah 100 per 50 kali 100 kg sama dengan 200 kg. Maka jumlah air yang teruapkan adalah 800 kg. Kemudian susu bubuknya adalah 105 kg. Air teruapkan di dalam dryer adalah 95 kg. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah air yang teruapkan di dalam evaporator kurang lebih 8 kali dibanding dengan yang kita lihat di dryer. Nah, jika biaya penguapan air pada evaporator adalah Y begitu dan biaya penguapan 1 kg air adalah 9Y, maka biaya totalnya adalah memang 5 kali lebih mahal begitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita cek yang di evaporator 800 tadi ya untuk kilogram air yang teruapkan pada evap begitu adalah 800. Jadi kita cek di sini. Kalau di sini 100 kg, maka di sini juga 100 kg. Maka kan di sini totalnya 200 ya, teman-teman. Maka otomatis air yang ada di sini yang hilang adalah 800 kg. Itu karena NM biasa jadi F1 terdiri dari 100 kg susu dan 900 kg air. Kita tahu bahwa kadar yang keluar dari evap itu adalah 50% dan 50%. Jika kita tahu 50% itu 100 kg, maka otomatis 50% air masanya juga 100 kg. Sehingga yang keluar dari evaporator totalnya 200 kg, maka air yang teruapkan di sana adalah 800 kg. Begitu ya, 800 kg. Lalu kemudian di sini kita cek nih berapa air yang ada di sini. Kita cek dari kadarnya. Maka air di sini sisanya, begitu ya, sisanya berarti air yang ada di dalam susu bubuk masanya adalah 5 dibagi 95 dikali 100 kg. Gitu. Ini kira-kira sebentar saya hitungkan dulu. Terus dibagi 95, ini 5,26 gitu ya, 5, mana dia? Kursor saya 5,26 kg. Maka otomatis yang naik ke sana karena di sini masuk 100, sisanya adalah 5,26, maka otomatis di sini adalah 94 gitu ya, 94,74 kg. Jadi NM dari sisi NM-nya seperti ini. Jadi kita cek bahwa air yang teruapkan di evap adalah 800 kg,
Kemudian air yang teruapkan di dalam dryer adalah 94,74 sebetulnya, dibulatkan begitu menjadi 95 kg, sehingga total air yang diuapkan adalah 895 kg. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa terlihat begitu ya, bahwa jumlah air yang teruapkan dalam evaporator eh, hampir 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang di dryer. Begitu. Jadi 800 dibandingkan 100 ini hampir 8 kali lebih bisa memekatkan gitu kalau kita bandingkan antara evaporator dengan dryer pada kasus pembuatan susu ini. Jadi dia bisa 800, di sini cuma 100 begitu, Dik. Jadi dia lebih banyak begitu, evaporator jauh lebih banyak menguapkan sampai 8 kali. Oke, nah di situ kita tahu bahwa biaya penguapan air begitu ya, biaya penguapan air dengan evaporator jauh lebih murah 9 kali lipatnya dibandingkan dengan menguapkan air di dryer. Jadi kalau kita hitung begitu biaya produksinya, jika kita tahu biaya penguapan untuk 1 kilo air pada evaporator misalkan Y, sedangkan di dryer itu kita misalkan 9Y karena 9 kali lebih mahal ya, maka kita asumsikan 9Y, maka biaya untuk yang ada di evaporator, ini evaporator, dan kemudian biaya yang untuk di dryer begitu, yang ada di dryer ini akan totalnya begitu kalau misal kita gabungkan begitu ya, kita misal gabungkan dia adalah hanya 1.655, kita gabungkan antara evaporator dengan dryer. Tetapi jika kita menggunakan dryer saja begitu ya, kita menggunakan dryer saja, maka kita tinggal kalikan ini 895 kilo air yang kita uapkan totalnya, yang ini kita kalikan dengan 9Y, yaitu 8.055Y. Nah, dari sini, dari sisi biaya, jika kita gabungkan antara evap dengan dryer, kita butuhnya adalah hanya 1.655, tetapi kalau kita pakai evap saja, kalau kita pakai evap saja, dryer saja, teman-teman harus mengeluarkan sekitar 8.055Y. Jadi lebih mahal 5 kali lipat begitu jika kita hanya menggunakan dryer saja. Bu, kenapa kok nggak pakai evap aja? Karena evap dia punya limitasi begitu teman-teman. Jadi evaporator tidak bisa menguapkan atau tidak bisa menghilangkan air pada saat komposisinya dia sudah mulai pekat begitu ya. Mulai pekat itu evap udah nggak bisa, teman-teman udah nggak bisa pakai begitu. Jadi pada saat teman-teman keluarkan posisi di sini, berarti posisi larutan susu 50% ini itu posisinya memang sudah tidak bisa dilakukan proses evaporasi. Karena itu tadi di pelarutnya sudah tidak bisa dihilangkan dengan proses evaporasi tadi. Sudah mulai volatil semua dua-duanya begitu. Jadi pada saat kalau nanti teman-teman lakukan evaporasi, nanti tidak bekerja secara maksimal karena sudah mulai terbentuk padatan, sudah pekat begitu, sudah mulai kental, sudah mulai mungkin terbentuk padatan, sehingga alat selanjutnya adalah yang bisa mengcover adalah hanya dryer untuk pemisahan padat cair dengan adanya panas. Begitu. Ini insight begitu teman-teman, bahwa memang untuk proses evaporasi dan kemudian nanti pengeringan padatan dengan dryer, memang nanti biaya-biaya ini akan menjadi faktor utama begitu, faktor utama pertimbangan untuk memilih alat prosesnya. Jadi lebih baik evaporator dryer daripada begitu filter langsung dryer begitu. Apakah mungkin jangan-jangan kita butuh evap dulu? Nah, itu yang kita akan perhatikan, karena pada dasarnya jika besok teman-teman jika teman-teman biasanya butuh filter begitu ya, butuh filter di dalam pabrik kalian, kan nanti ada dua ya, Dik ya, ada dua kemungkinan produk yang teman-teman ambil. Yang pertama adalah cake-nya atau filtratnya, kan begitu ya, filtratnya. Nah, kalau filtratnya ini kita bisa langsung masukkan ke proses evaporasi. Evaporasi kita pekatkan sedemikian rupa hingga nanti produk yang teman-teman inginkan bisa teman-teman jual. Atau di cake. Nah, cake ini kan kalau semisal kita pakai untuk batch ataupun continue filter, biasanya kan masih ada kadar airnya. Nah, biasanya di sini kita akan pakai dryer, begitu ya. Kita akan pakai
dryer dulu untuk menghilangkan kadar airnya sehingga nanti kita pakai produk. Itulah kenapa pembahasan AIK setelah filter adalah evaporator dryer, karena cenderung umumnya setelah kita pasang filter tuh selalu kita bisa treatment dengan dryer untuk pack-nya, atau kita bisa treatment evaporator itu pada ranah produk filtratnya yang kita inginkan, begitu. Nah, ini kita akan bahas yang filtrat ya, atau yang di bagian evaporasi. Oke, itu cara pendahuluannya begitu teman-teman. Jadi secara prinsip evaporator ini akan memekatkan larutan, begitu ya, memekatkan larutan dengan cara menguapkan sebagian dari pelarutnya. Nah, sekarang kita akan cek cara kerja, begitu ya. Cara kerja dari evaporator yang pertama adalah kita tahu bahwa nanti kata kuncinya, kata kuncinya adalah pemekatan larutan ya, pemekatan larutan. Oke, itu adalah yang kita bisa simpan begitu untuk di proses evaporator. Nah, prinsip kerja pemekatan larutan dengan evaporasi didasarkan pada perbedaan titik didih, begitu ya, perbedaan titik didih yang sangat besar antara zat-zat yang terlarut dengan pelarutnya. Jadi, jika semisal teman-teman ingin masukkan alat proses ini apa ya pengennya ya gitu, unit operasinya apa ya. Nah, kita cek dulu nih. Struktur atau komposisi umpan teman-teman. Jadi F1-nya itu ada A, ada B, ada air. Kita tahu nih titik didihnya A. Nah, titik didih dari A itu adalah misal 250 derajat Celcius. Satunya B 150 derajat Celcius, sedangkan air adalah 100 derajat Celcius. Nah, gapnya tinggi kan ya. Jadi jika adanya perbedaan titik didih yang sangat besar, begitu ya, sangat besar antara pelarut dalam hal ini adalah air dengan zat yang terlarut dalam hal ini adalah A dan B, maka teman-teman bisa pakai proses alat itu atau unit operasinya adalah evaporator. Jadi perbedaan titik didih yang sangat besar antara solut dan solvennya itu adalah menjadi persyaratan pertama, begitu persyaratan pertama untuk teman-teman memilih evaporator sebagai alatnya. Nah, lalu nah, karena kita akan membahas begitu perbedaan titik didih, begitu ya, perbedaan titik didih. Kalau kita udah berbicara terkait dengan suhu, maka suhu tersebut nanti akan otomatis dipengaruhi oleh tekanan, begitu teman-teman. Jadi PVNRT dengan persamaan gas ideal begitu ya, bahwa semakin tinggi tekanan maka otomatis juga semakin tinggi juga titik didih, begitu ya, semakin tinggi juga titik didih. Nah, hubungan antara tekanan dengan titik didih begitu ya, ini nanti kita pakai persamaan Antoine begitu ya, sampai persamaan Antoine yang log P sama dengan A min B per C plus T. Jadi kita pakai mungkin kita akan gunakan vapor pressure terus gitu ya untuk menghitung persamaan Antoine di larutan yang akan masuk ke evaporator, nanti suhunya masuknya berapa. Gitu. Nah, di sini di dalam buku Brown, teman-teman juga sudah bisa melihat begitu bahwa ini adalah sistem sistem titik didih dari larutan H2O dengan NaOH begitu ya, sistem NaOH dan larutan H2O. Kita tahu bahwa larutan NaOH dengan kadar yang tinggi begitu ya, dengan kadar yang tinggi biasanya kalau kita pakai suhu ruangan, jadi kita pakai suhu ruangan nih, NaOH itu larut di suhu atau larut semuanya begitu ya, larut semuanya di suhu sekitar di komposisi sekitaran 60 sampai 40 sampai 60%. Nah, kemudian nanti kita kan akan cek ya, karena semakin banyak komposisi atau faktor dari komposisi nanti juga akan mempengaruhi titik didih dari larutannya. Jadi kita bisa gunakan juga tabel atau grafik bantuan seperti halnya sistem NaOH dan air ini. Oke, titik didih larutan begitu, titik didih larutan yang mengandung zat yang sulit menguap akan tergantung pada tekanan dan kadar zat tersebut. Jadi kalau di NaOH dan H2O, NaOH itu kan sangat non volatil begitu ya. NaOH di sini ini non volatil teman-teman, non volatil.
Sedangkan kalau H2O di sini adalah volatil. Maka kita bisa pisahkan, begitu kita bisa pisahkan larutan NaOH ini dengan menggunakan evaporator, gitu ya, dengan menggunakan evaporator. Nah, karena apa? Karena itu tadi syaratnya bahwa kita pakai evaporator itu solutnya harus non volatil, solvennya harus volatil. Itu dulu, jadi itu yang pertama. Nah, karena NaOH dan H2O ini punya zat yang punya sifat yang berbeda, satunya volatil samanya non volatil, maka teman-teman bisa pakai grafik ini. Kenapa kok ada grafik hubungan air dan NaOH? Karena nanti titik didihnya sangat dipengaruhi oleh kadar dan tekanan, gitu ya. Jadi titik didihnya ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh kadarnya, begitu ya, kadar dari NaOH dengan tekanan yang terjadi di dalam sistem itu nanti tekanannya berapa, kadar NaOH-nya berapa, maka teman-teman bisa lihat titik didih larutannya itu nanti di suhu atau di suhu berapa begitu. Makanya kita bisa gunakan grafik ini. Nah, di grafik ini kan hubungan hubungannya yang pertama teman-teman bisa tahu ini adalah kadar. Jadi kadar garis yang lurus ini adalah kadar dari NaOH yang akan kita buat larutan. Yang pertama 99,9%, di sini 99,5%, di sini 85%, kemudian di sini 40, 30, 20, 10, 0%, di sini 80%, di sini 90% begitu. Nah, di sini kemudian boiling point-nya kita akan cek gitu deh, kita akan cek kira-kira kalau semisal pengen airnya begitu ya, airnya titik didihnya, jadi kan kita cek dulu di sini. Jadi pada tekanan yang sama, maka semakin tinggi kadar zatnya, semakin tinggi titik didih larutannya. Jadi semakin tinggi kadar zatnya, maka semakin tinggi titik didih larutannya. Dan beda antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut umumnya disebut dengan kenaikan titik didih atau boiling point rise atau delta TB kalau misal kemarin atau dulu teman-teman pelajari elektrokimia begitu ya, elektrokimia apa ya, sifat-sifat koligatif, sifat koligatif larutan itu ada satu parameter yang disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, itu nanti adalah sifat yang akan kita pakai. Jadi di sini kita tahu titik didih air, begitu. Titik didih air pada Fahrenheit pada tekanan berapa. Jadi kan kita bisa tahu nih pada saat P misal 5 atm gitu ya. Pada saat P 5 atm, nah ini nanti titik didih murninya dari air itu nanti dia berapa Fahrenheit. Kita bisa hitung begitu teman-teman. Lalu kemudian semisal ini ketemunya berapa ya, 240 semisal ketemunya nanti semisal 240 semisal sudah dihitung. Nah, ternyata kita tahu fraksi NaOH teman-teman adalah 80%. Maka titik didih larutannya adalah dari 240 ke 80, nanti kita tinggal potongkan begitu di sini. Kemudian kita tinggal geser ke kiri. Geser ke kiri. Nah, ini adalah titik didih larutannya, sekitar titik didih larutannya nanti, titik didih solutionnya nanti adalah sekitar 300, ini 350 ya, berarti sekitar 405 derajat Fahrenheit. Nah, delta TB-nya inilah yang kita akan cek. Jadi titik didih murni dari air adalah di 100 derajat Celcius, begitu 100 derajat Celcius 212 derajat Fahrenheit, begitu 212 derajat Fahrenheit. Maka kemudian di sini di titik didih larutannya, begitu larutannya ternyata jadi 345 derajat Fahrenheit. Maka nanti delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya adalah di sekitar 133, begitu 133 derajat Fahrenheit. Jadi untuk membuat atau memakai grafik ini, teman-teman harus lihat yang pertama adalah P-nya, begitu ya. P-nya itu nanti dia ada di berapa atm. Kemudian ini nanti kita relatekan untuk titik didih murni air, begitu titik didih murni air nanti dia ada di berapa derajat Fahrenheit. Kemudian cocokkan dengan fraksi massa NaOH yang kalian umpankan. Kemudian nanti teman-teman bisa menghitung titik didih dari solutionnya, gitu ya. Titik didih dari larutannya itu nanti dia berapa Fahrenheit. Nah, gapnya ini nanti adalah kenaikan titik didihnya itu nanti dia berapa Fahrenheit.
Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi di evap memang beda kalau di MD. Kalau di MD kan dia larutannya memang murni homogen semua, sehingga nanti yang akan kita lihat adalah relatif volatilitasnya. Kemungkinan dia bisa menguap antara satu zat dengan zat yang lain. Nah, tapi kalau di evaporator sifat dari bahan bakunya atau sifat dari umpannya yang masuk ini harus ada yang salah satu yang non volatil begitu ya teman-teman. Ada salah satu yang harus non volatil dulu dibandingkan yang lain. Jadi kita bisa pakai evaporator, kemudian nanti yang volatil nanti akan menguap, sedangkan yang non volatil akan tetap menjadi larutan pekat atau menjadi larutan yang keluar reaktor, keluar evaporator gitu. Oke, nah tambahan lagi pada industri susu ada dua keuntungan operasi penguapan pada suhu yang lebih rendah, yaitu yang pertama jelas mencegah kerusakan nutrisi pada susu, kemudian yang kedua adanya penghematan energi, itu karena memanfaatkan uap yang sudah terbentuk sebagai pemanas. Jadi panasnya nanti akan muter-muter aja gitu, secara siklus gitu akan berputar. Jadi air yang sudah menguap nanti dia jadi steam kan ya. Nah, steam itu nanti kita akan kembalikan, kita akan recycle menjadi pemanas. Begitu-begitu terus untuk proses industri susu. Nah, di dalam evaporator, maka karena adanya proses pemasukan bahan bakar, pemasukan energi, kemudian nanti ada proses perubahan fase dari pelarut yang solvent cair menjadi uap, begitu. Kemudian nanti juga ada solvent yang sudah menjadi uap menjadi beban pemanasnya, begitu, jadi media pemanasnya. Maka ada proses yang terus-menerus ini di dalam reaktor, maka akan terjadi tiga proses seperti yang saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah transfer panas. Proses transfer panas ini didapatkan begitu dari steam atau dari bahan bakar yang dimasukkan ke dalam evaporator untuk menaikkan suhu begitu ya, untuk menaikkan suhu larutan yang ada di dalam evap biar nanti terjadi proses penguapan solvent. Itu yang pertama. Jadi ada transfer panas. Nah, lalu kemudian setelah solvent itu menguap begitu ya, setelah solvent itu nanti dia menguap, maka akan terjadi proses penguapan, jadi pemisahan dari larutan dan solventnya nanti akan menguap begitu, sehingga nanti terjadi proses penguapan. Nah, karena penguapan maka terjadi proses transfer massa. Yang awalnya misal solventnya air ya, airnya hanya cair begitu, akan terjadi proses transfer massa, airnya berubah menjadi uap karena sudah menguap begitu, menjadi uap karena sudah terjadi proses evaporasi maksud saya. Jadi ada proses transfer massa. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan. Jadi setelah adanya proses transfer massa berubah jadi uap, nanti kemudian ada pemisahan uap dan cairnya dari dalam evaporator ke luar evaporator untuk solvent yang sudah teruapkan, dan untuk solut yang tidak teruapkan atau yang sudah terpekatkan ini bisa keluar. Jadi ada pemisahan. Jadi ada tiga operasi penting yang ada di dalam evaporator, yaitu transfer panas, transfer massa, dalam hal ini adalah penguapan, dan satu lagi pemisahan uap cair. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan begitu untuk melakukan atau sebelum melaksanakan perancangan reaktor. Yang pertama adalah terkait dengan kecepatan gerak fluida. Jadi semakin cepat kecepatan gerakan fluida yang ada di dalam evaporator, maka akan semakin tinggi juga nilai koefisien transfer panasnya. Begitu. Sehingga kecepatan transfer panasnya juga akan semakin tinggi. Jadi semakin turbulen begitu, semakin turbulen fluidanya, dia akan semakin tinggi nilai transfer panasnya, UD-nya akan semakin tinggi begitu ya, UD-nya akan semakin tinggi. Kemudian nanti kecepatan transfer panasnya juga akan semakin tinggi. Jadi nanti V-nya nanti akan jauh lebih tinggi, velocitasnya lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan jenis dari fluidanya, apakah turbulen atau laminar nanti. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kadarnya, begitu ya, kadar umpan. Jadi semakin tinggi komposisi umpan ya. Jadi dalam hal ini zat terlarutnya semakin tinggi, dalam artian kalau yang dicontoh susu ini, contohnya susunya sudah pekat gitu ya, dia sudah semakin tinggi komposisinya.
akan berdampak kepada viskositas begitu. Jadi akan berdampak kepada viskositas larutannya. Jadi semakin tinggi zat terlarut atau semakin tinggi solvent gitu ya, solut yang terlarut di dalam solvent, maka akan berdampak kepada peningkatan viskositas begitu. Karena ya semakin banyak zat yang terlarut kan, maka otomatis kan dia akan semakin kental begitu ya, semakin kental maka nilai viskositasnya juga akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi viskositas ini pula juga akan mempengaruhi koefisien transfer masanya. Semakin pekat begitu deh, nanti koefisien transfer masanya juga akan semakin menurun. Sehingga nanti karena adanya transfer masanya agak nggak terlalu efisien begitu ya, nanti berdampak kepada nilai dari transfer panasnya atau UD-nya juga akan jauh lebih kecil. Jadi itulah kenapa di samping itu juga ya kekentalan, jika kekentalan semakin tinggi, kadar lokal padatan di suatu titik di dalam evaporator juga bisa terlalu tinggi sehingga dapat mengakibatkan kerusakan padatan jika padatan tersebut sensitif terhadap panas atau pemadatan lokal. Gitu. Jadi itulah kenapa alasannya pada saat evaporator tidak bisa mentoleransi begitu, tidak bisa mentoleransi outputan umpan yang terlalu pekat begitu teman-teman. Jadi takutnya itu tadi, yang pertama viskositasnya akan jauh lebih banyak, jauh lebih kental. Nah karena dia sudah terlalu kental nih fitnya akan berdampak kepada koefisien transfer masanya begitu ya. Koefisien transfer masanya nanti agak bisa memperlambat transfer panasnya, itu yang pertama. Jadi evapnya nanti nggak bisa maksimal. Lalu yang kedua, semakin sering teman-teman lakukan proses evaporasi, maka kan semakin cepat juga suatu umpan itu akan menjadi pekat kan ya gitu ya. Nah, jika semisal teman-teman tidak discharge atau tidak keluarkan ini larutan umpannya di dalam evaporator, maka lama-kelamaan kalau outputan padatan solut, kalau semisal memang dari awal solutnya itu sifatnya padat, maka otomatis akan terjadi proses pemekatan atau degantasi tadi. Nah, pemadatan di titik manapun itulah yang nanti yang nggak kita inginkan, karena kalau evap kita nggak bisa detek gitu deh, kita nggak bisa detek kapan toh padat itu nanti akan terbentuk di dalam evaporator begitu. Jadi jika sudah ada proses pemadatan yang terbentuk gitu atau terjadi di dalam evaporator, maka juga akan berdampak kepada efek mungkin padatannya itu cepat rusak karena kan evap kan panas semua gitu ya daerahnya. Jadi kalau semisal pemadatan atau pembentukan padatan itu tidak seragam di dalam evaporator, maka nanti jadi nggak seragam gitu deh. Jadi yang sudah kering duluan, sudah terbentuk padatan duluan, nggak dikeluarin, maka padatan tersebut akan senantiasa terkena panas sehingga nanti akan terdegradasi karena panas. Jadi adanya thermal degradasi. Begitu. Dan di sisi lain ada juga nih di titik-titik di evaporator yang belum terbentuk padatannya sehingga nanti panasnya di situ akan lebih kefokuskan kepada pengeluaran atau penguapan solvent. Nah, jadinya kan kerjanya jadi nggak maksimal begitu ya kalau semisal komposisi dari umpannya masih sudah sangat heterogen begitu. Jadi yang solut sudah lama-lama pekat, ada juga sebagian solut yang sudah menjadi padat, kemudian di sisi lain solvennya terus-menerus dihilangkan begitu, terus-menerus dihilangkan kadarnya begitu. Jadi memang semakin tinggi kadarnya, semakin tinggi kadar solut di dalam evaporator akan semakin meningkatkan viskositas dan itu nanti juga akan mengakibatkan kemunduran kinerja dari evaporator tersebut sehingga kita betul-betul harus cek kadarnya, baik kadar masuk evaporator atau kadar umpan pada saat proses di dalam evaporator. Oke, lalu yang ketiga terkait dengan perpindahan panas yang terjadi di dalam evaporator begitu. Nanti kan pada dasarnya kita akan tambahkan steam ya, kita bisa tambahkan steam atau kita bisa tambahkan panas dari bahan bakar yang lain begitu masuk ke dalam evaporator. Nah, secara operasi begitu untuk prosesnya memang kita pakai konveksi begitu ya, kita pakai konveksi perpindahan panasnya karena media fluidanya kan ngalir ya dan dia nanti punya panas tertentu. Nah, biasanya untuk di evaporator memang kita gunakan
konveksi natural. Karena teman-teman masih ingat ya apa bedanya konveksi natural sama konveksi paksaan. Jadi kalau konveksi natural itu sama halnya kayak teman-teman menjemur baju di siang bolong begitu deh. Jadi kan dan posisinya nggak ada angin begitu ya, posisinya nggak ada angin. Jadi kan ya udah bajunya nanti tetap tetap akan kering begitu karena uap air gitu ya, uap udara yang panas di sekitaran baju akan uh, mengalir ke dalam baju sehingga nanti akan keluar begitu ya, akan keluar perpindahan panasnya sehingga lama-kelamaan dia akan kering kan begitu. Nah, kalau konveksi paksaan, kalau kemarin di perpan kan contohnya adalah telur begitu ya, telur biasa kita punya media telur dan satu lagi nanti telur panas begitu. Nah ini diem aja maka otomatis panas yang ada di dalam telur ini nanti akan terjadi proses konveksi ke keluar begitu ya, keluar ke udara begitu ya, keluar ke udara. Jadi di sini adalah natural convection atau apa namanya konveksi natural. Di sini memang nanti laju koefisien transfer panasnya agak jauh lebih rendah berarti ya. Jika dibandingkan kalau misal teman-teman punya telur, terus teman-teman masukkan angin di sini pakai fan begitu kan ya, sehingga nanti panasnya akan ke sana ke sana ke sana terus. Nah, di sini karena adanya paksaan, begitu konveksi paksaan yang ada di sini, maka transfer panasnya jauh lebih cepat, begitu lajunya, flux panasnya jauh lebih cepat. Itu bedanya kalau ini forced convection, di sini natural convection. Nah, di evap kebanyakan, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, di dalam evaporator itu ya udah gitu, umpannya masuk, cairan, begitu, nanti di sini kita masukkan panas, steam biasanya atau bisa jadi bahan bakar begitu ya memang panas begitu koil pemanas begitu dalam koil pemanas. Nah ini lama kelamaan kan dia menguap dan tidak ada agregat di dalam begitu, dia juga evaporator nggak diaduk, kemudian juga tidak ada apa namanya turbin atau impeller yang ada di dalam evaporator kan tidak. Jadi ya betul-betul koil di sini ada misal koil pemanas ya, koil pemanas. Nanti ya lama-kelamaan solid yang volatil tadi lama-kelamaan akan menguap. Seiring dengan berjalannya waktu dia nanti akan keluar di evaporator. Di sini memang proses evaporatornya setahu saya memang dia menggunakan media atau prinsip konveksi natural begitu. Jadi selama kelamaan nanti panas akan mengalir dari titik didih dari suasana yang panas ke suasana yang dingin atau keluar dari evaporator tersebut. Nanti kita cek apakah ada evaporator yang menambahkan agregat pengaduk ya di dalamnya, tapi setahu saya tidak begitu. Sehingga memang prinsip perpindahan panas yang dipakai adalah natural convection atau konveksi natural. Nah, kalau berbicara terkait dengan konveksi yang natural, maka delta T kemudian K itu nanti sangat mempengaruhi dari kinerja dari evaporator itu begitu ya Dik. Jadi dengan adanya konveksi alami yang terjadi di dalam evaporator, maka gerakan fluida ini nanti akan diakibatkan oleh beda suhu begitu ya, beda suhu. Maka koefisien transfer panas itu nanti akan dipengaruhi oleh beda suhu yang ada di dalam evaporator. Jadi semakin tinggi T, semakin tinggi beda suhunya dari satu titik Z ke titik Z plus delta Z, maka akan juga semakin tinggi juga nilai fluxnya atau nilai koefisien transfer panasnya. Begitu. Karena ya memang T di sini nanti akan tinggi, dia akan selalu menguap ke atas begitu mencari suasana yang jauh lebih hangat kan begitu ya kalau proses dari konveksi natural. Jadi beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kecepatan aliran fluida, begitu. Kecepatan aliran fluida di sini, kecepatan aliran fluida. Kemudian yang kedua adalah kadar fluida, kadar umpan, gitu ya, kadar fluida masuk. Kemudian nanti berkaitan dengan viskositas dari fluida. Kemudian yang ketiga adalah beda suhu yang akan kita pakai begitu teman-teman. Jadi kita pengennya nilai koefisien transfer panasnya tinggi apa enggak sih Bu sebetulnya, akan mungkin pertanyaan teman-teman di situ ya. Akan konsekuensi begitu deh. Jadi kalau misal koefisien transfer panasnya tinggi ya maka teman-teman butuh
butuh panas yang cukup banyak begitu, sehingga nanti kan berdampak kepada kebutuhan utilitas pemanas kalian yang jauh lebih tinggi. Tapi kalau semisal nilai transfer panas teman-teman bisa teman-teman buat lebih optimal begitu, maka berapa besar media pemanas kalian juga bisa lebih lebih ya lebih optimum, lebih ekonomis begitu. Jadi delta T ini juga penting. Nah, karena apa? Kalau misal kita udah tahu gitu deh, kita udah tahu nanti perancangannya ya. Kita tahu semisal titik didih dari larutannya adalah 130 derajat Celcius. Kemudian titik didih dari air murni kan 100 derajat Celcius. Nah, kita akan pasang dia di suhu semisal 120. Dan kalau semisal keluaran dari, ini kan semisal evapnya kita ingin pasang di suhu 120 begitu ya. Di sini, nah kita cek nih alat sebelum evap itu akan mengeluarkan suhu berapa nih untuk umpannya begitu. Jadi semisal dari alat X begitu ternyata T di sini masih 80 begitu. Nah, ini kan delta T-nya cukup tinggi begitu ya, cukup tinggi. Maka nanti kalau semisal teman-teman nggak tambahkan alat kecil lagi atau tambahkan heat exchanger dulu di sini, maka kemungkinan nanti nilai energinya cukup tinggi karena delta T-nya gapnya cukup tinggi ya dari 120 ke 80. Tapi kalau semisal teman-teman butuh heater dulu, kalian heaterkan dulu, di sini T-nya jadi mungkin 110 begitu, kan dia punya delta T yang jauh lebih dekat gitu ya. Jadi hanya 10 derajat, maka koefisien transfer panasnya pula juga akan semakin kecil. Nah, ini juga berdampak kepada nilai bahan bakar atau nilai pemanas yang harus teman-teman umpankan. Nah, ini nanti pertimbangannya cukup banyak. Apakah dengan nambah heater jauh lebih murah kan gitu nanti untuk ya kalau kita merancang alat, apakah dengan menambahkan heater jauh lebih murah karena mungkin steamnya jauh lebih sedikit yang dibutuhkan di EVA begitu, ataukah malah justru kita nambahkan heater malah jauh lebih mahal begitu. Jadi cukup langsung aja deh dari alat X ke langsung ke evaporator dari suhu 80 langsung aja nih dimasukkan, nanti masuk biar dipanaskan sampai suhu 120 ternyata jauh lebih murah begitu deh. Jadi pertimbangannya lumayan cukup banyak nanti. Jadi teman-teman harus lihat, teman-teman harus cek gitu ya, teman-teman harus cek dulu untuk perhitungannya. Insya Allah nanti di PPK 12 insya Allah teman-teman dapatkan cara membandingkan proses begitu ya. Apakah membutuhkan alat kecil atau tidak, apakah butuh heater atau tidak di antara X dan E ini. Insya Allah nanti teman-teman juga akan pelajari di mata kuliah PPK 1 atau PPK 2. Nah, kembali lagi ya, sehingga faktor-faktor yang teman-teman akan pelajari, akan teman-teman pertimbangkan untuk membuat evaporator adalah keempat ini. Yang pertama adalah kecepatan aliran fluida, kemudian yang kedua adalah komposisi dari umpan fluida, kemudian viskositasnya, dan beda suhu masuk dan suhu operasi yang ada di dalam evaporator. Oke, selain empat itu, ada beberapa tambahan yang di sini memang tidak termasuk dengan perhitungan, cuma lebih kepada desain begitu deh. Hal-hal yang berkaitan dengan desain di dalam evaporator. Yang pertama adalah gerakannya dijaga begitu ya. Jadi gerakan yang baik dari fluida perlu dijaga. Gerakan fluida selain akan meningkatkan koefisien transfer panas, juga dapat mencegah terjadinya konsentrasi atau suhu lokal yang terlalu tinggi. Jadi ada beberapa titik suhu yang jauh lebih tinggi kalau semisal gerakannya nggak bagus begitu, yang bisa mengakibatkan kerusakan padatan atau nanti bisa mengakibatkan pemadatan. Jadi yang awalnya mungkin larutan pekat, kita cukup pengen ngilangin kadar solvennya sedikit begitu, tetapi karena gerakan fluida ini tidak kita jaga begitu, nanti ada beberapa yang kena padatan seperti halnya yang di kadar ini ya, di pembahasan viskositas tadi. Jadi kalau semakin gerakannya kita tidak atur di dalam evaporator, nanti lama-kelamaan akan ada pemekatan. Kalau misal dia padatan, nanti ada kerusakan padatan, atau misal di titik lain juga ada proses pemadatan. Itu jadi gerakannya harus kita jaga untuk umpannya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya endapan, ini perlu dicegah. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan bahan. Jadi kalau bahan-bahan yang
kita akan pekatkan di evap ini merupakan bahan-bahan yang sensitif terhadap panas atau mudah rusak jika kena panas, maka suhu operasi diusahakan rendah begitu ya, dengan cara menurunkan tekanan operasi. Jadi kita turunkan, kita agak lebih vakumkan nanti untuk evaporatornya. Di samping itu, waktu tinggal bahan di dalam evaporator juga dijaga tidak terlalu lama. Jadi itu ada beberapa pertimbangan teknis begitu ya, Dik. Kalau untuk merancang evap, kalau misal ada padatannya, maka teman-teman betul-betul harus cek kira-kira padatan kalian itu gampang terdegradasi dengan suhu tidak. Kalau semisal iya, maka waktu tinggal di reaktor harus dipersingkat, atau teman-teman bisa jaga tekanan operasi di evaporator juga bisa direndahkan gitu. Oke. Lalu yang terakhir adalah untuk pertimbangan yang terakhir adalah terkait dengan energi. Jadi energi terbesar pada evaporator adalah untuk penguapan atau panas penguapan nilainya sangat besar dibandingkan dengan panas sensibelnya. Misal panas penguapan air itu adalah 540 kalori per gram, sedangkan kalau panas biasa adalah 4,2 ya kalori per gram. Jadi bedanya hampir cukup tinggi. Sehingga usaha-usaha penghematan panas perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan uap yang timbul sebagai pemanas reaktor. Jadi nanti ada beberapa efek, Bu Dedi. Ada beberapa efek yang kita bisa pakai di evaporator agar ini tadi, dia bisa mengefisiensi panas yang dihasilkan di dalam evaporator tersebut. Jadi di sini disampaikan di poin ini bahwa energi yang terbesar di evap itu adalah nanti pada saat proses perubahan fase cair ke gasnya gitu ya. Perubahan fase cair solvennya, cair solven menjadi uap solven. Itu lumayan cukup tinggi energinya, sehingga nanti perlu dilakukan evaluasi terkait dengan NP begitu ya, kira-kira seberapa atau uap yang menguap di dalam evaporator itu yang bisa kita recycle panasnya untuk menjadi pemanas di evaporator begitu. Oke, insya Allah beberapa prinsip untuk di evaporator, prinsip kerja di evaporator cukup itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan. Intinya syarat pertama adalah ada solven yang volatil dan kemudian solutnya adalah tidak volatil. Nah, kalau komposisi uap yang akan teman-teman komposisi fluida yang akan teman-teman masukkan ke dalam evaporator itu betul-betul solut yang sangat tidak volatil, dalam hal ini contohnya adalah NaOH, maka titik didih dari larutan itu murni begitu ya, murni dipengaruhi oleh tekanan operasi dan kadar dari solutnya begitu ya, kadar dari solut atau kadar dari larutannya begitu. Jadi nanti kita bisa gunakan grafik yang bisa membantu, tetapi ya grafik ini hanya spesifik untuk komposisi umpan tertentu. Jadi contohnya di sini adalah sistem untuk NaOH dan air begitu ya, sistem NaOH dan air. Nah, selain itu, hal-hal yang teman-teman juga harus perhatikan adalah bahwa prinsip kerja di evaporator adalah kita menggunakan perbedaan titik didih, begitu ya, perbedaan titik didih atau delta TB, yang mana memang titik didih larutan dan kemudian beda tekanan uap ini nanti akan sangat berhubungan dengan persamaan Antoine, begitu ya, persamaan Antoine. Oke, insya Allah itu untuk hal-hal yang saya bisa sampaikan untuk di prinsip kerja. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis evaporator yang sering ada. Nah, mungkin referensi saya masih mungkin terbatas begitu teman-teman, karena mungkin saya hanya menambahkan sedikit dari jenis evaporator. Nanti teman-teman bisa searching sendiri begitu ya, kira-kira ada nggak tahu jenis evaporator yang belum saya sampaikan begitu, karena memang sebagian besar evaporator yang saya pakai itu memang evaporator yang menggunakan coil di dalamnya, kemudian terjadi proses konveksi natural. Saya kurang tahu apakah ada evaporator yang menggunakan konveksi paksaan, kan kalau ada nanti teman-teman jauh bisa lebih lengkap gitu ya untuk referensi materi yang ada di evaporator ini. Jadi sedikit banyak di sini ada agitated film, tapi agitated film ini juga
bukan konveksi, sepertinya bukan konveksi natural, bukan konveksi paksaan begitu teman-teman. Oke, kita mulai dulu yang pertama yang sangat-sangat umum untuk teman-teman TA pakai gitu ya, teman-teman mahasiswa untuk di TA pakai adalah horizontal tube evaporator. Jadi yang namanya horizontal tube evaporator ini adalah kayak diagramnya gitu ya, diagram penampang dari horizontal tube evaporator. Di sini catatan pertama adalah horizontal tube evaporator tidak memberikan kondisi untuk terjadinya sirkulasi atau aliran cairan, sehingga koefisien transfer panas rendah yang menjadikan perpindahan panas tidak efisien. Lalu yang kedua, pengendapan kerak terjadi di luar pipa, sehingga sulit untuk dibersihkan. Konstruksi alat harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bandel pipa bisa dikeluarkan untuk dibersihkan. Jadi dari sisi apa ya desainnya begitu teman-teman. Ini jadi kita akan horizontal tube-nya itu nanti akan sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Sebentar, oke. Di sini ya, jadi bahan bakunya untuk horizontal tube evaporator adalah feednya masuk dari sisi sebelah kiri dari samping. Cairan fluidanya masuk ya. Kemudian kita akan panaskan, begitu. Kita akan panaskan. Di sini nanti cairannya akan seperti halnya HE sel encup ya. Jadi selnya itu adalah tempat feed, sedangkan steamnya nanti masuk dan nanti akan mengalir di tube, begitu ya. Mengalir di tube begitu. Nah nanti di sini kemudian akan terjadi proses penguapan, begitu. Proses pendidih solvent terjadi di luar tube begitu ya, karena kan tube-nya itu murni isinya hanya steam saja begitu. Murni ada isinya adalah steam saja di sini. Nah, sehingga terjadi proses penguapan di luar tube. Nah, karena ada proses penguapan di luar tube, maka otomatis kan proses pemekatannya juga ada di luar tube. Nah, kalau feed teman-teman ini banyak padatan ya, jadi maksud saya kalau sudah pekat jadi ada padatan, maka itu tadi seperti yang ada di sini, dia akan kerak, begitu kerak karena falling factor atau kerak karena adanya penumpukan padatan yang terpekatkan itu nanti akan nempel di dalam tube, gitu ya, nempel di dalam tube-nya. Sehingga, bukan di dalam ya, nempel di permukaan tube sehingga agak susah untuk dibersihkan, begitu. Jadi secara prinsip kerja umpan ini nanti masuk ya, masuk fluidanya, kemudian dia akan kontak begitu, dia akan kontak dengan tube begitu ya, dia akan kontak dengan tube di sini dengan tube. Nanti setelah kontak di dalam tube ini, karena di dalam tube ada steam, maka otomatis kan permukaan tube ini nanti akan jauh lebih panas gitu, jauh lebih panas, sehingga nanti terjadi proses penguapan di luar tube, di dalam sel, di dalam sel, sehingga nanti proses penguapan terjadi, nanti solvent yang sudah terlarut akan terbuang ke atas. Sedangkan untuk cair begitu ya, feed yang sudah pekat begitu, kemudian nanti akan kita buang ke bawah begitu, kita akan buang ke bawah. Sedangkan steam yang sudah kita umpankan dari atas nanti dia akan tersimpan di sini, nanti dia akan mengalir ke titik sini, ke titik sini, ke titik sini, ke titik sini, ke masing-masing tube. Nanti dia akan mengalir, nanti di sini nanti terjadi proses kondensasi dari steam begitu, kondensasi dari steam, nanti kondensat dari steam itu kita bisa buang ke bawah begitu. Jadi contohnya cukup sederhana kayak sel encup ya. Jadi feednya masuk di sel, terus nanti dia kontak dengan tube, terjadi proses perpindahan panas di situ, kemudian nanti perubahan fase juga terjadi di situ di dalam sel, kemudian vapornya keluar, kemudian cairan yang lebih pekat itu turun ke bawah. Itu untuk horizontal tube evaporator. Nah di sini disebut dengan horizontal tube karena tube-nya disusun secara horizontal begitu ya teman-teman. Di sini kelemahannya adalah memang transfer panasnya
jadi kecil begitu dan sehingga mengakibatkan perpindahan panasnya tidak cukup efisien. Karena karena kan steamnya senantiasa ngalir, kemudian perubahan ini hanya terjadi pada luar tub begitu sehingga tidak ada sirkulasi begitu, tidak ada sirkulasi yang bisa kita kembalikan. Jadi kalau kayak gini steamnya bisa balik ke kiri kan jauh lebih efisien begitu ya, Dik. Tapi karena dia searah masuk kemudian nanti kena tub sudah begitu, jadi emang untuk perpindahan panasnya tidak efisien. Lalu kemudian yang kedua ini adalah basket evaporator. Nah, untuk basket evaporator catatannya adalah di sini sirkulasi atau aliran cairan bisa berjalan dengan baik sehingga koefisien transfer panas menjadi akibat konveksi alami besar, begitu ya. Jadi koefisien transfer panasnya besar dan menjadikan transfer panas yang cukup efisien. Nah, sirkulasi aliran terjadi secara alami. Jadi sirkulasi aliran terjadi secara alami karena adanya beda rapat massa yang diakibatkan oleh adanya beda fase antara cairan yang berada di luar pipa dengan cairan yang ada di dalam pipa. Di sini densitas cairan di dalam pipa akan lebih kecil dibandingkan densitas larutan yang ada di luar pipa. Nah, pengendapan kerak terjadi di dalam pipa sehingga mudah untuk dibersihkan. Oke, kita cek dulu untuk apa namanya untuk desainnya ya di sini. Fitnya masuk, gitu ya, fitnya masuk, kemudian steamnya masuk di sini, steamnya masuk, lalu kemudian uh, sebentar, teman-teman, saya cek dulu ya. Oke, betul. Oke, jadi saya sedikit lupa, mohon maaf ya teman-teman. Jadi caranya gini, baik, ini karena kebetulan saya belum menemukan untuk beberapa simulasi di basket evaporator di YouTube, begitu teman-teman. Nanti coba habis ini kita cek ya. Jadi gini deh, ini feednya akan masuk ya dari sini umpannya. Nah, setelah dia masuk ke sini, nanti dia akan mengalir di dalam tub, begitu ya. Dia akan mengalir di dalam tub, begitu. Jadi cairan nanti akan ada di dalam tub ini, dalam tub yang putih apa namanya vertikal ini. Nah, kemudian di luarnya jadi ada sel, begitu ya. Ada sel yang nanti kita akan isi steam, begitu ya. Akan isi steam. Nah, di dalam sini maka steam ini nanti akan mengalir begitu ya, akan mengalir dari luar. Sedangkan feednya ada di dalam gitu ya, feednya ada di dalam tube sehingga nanti terjadi proses pendidihan begitu ya, pendidihan solvent di dalam tube. Nanti lama kelamaan akan ada uap begitu ya, lama kelamaan akan ada steam begitu yang mengalir dari sini, kemudian nanti dia akan diuapkan ke atas. Sedangkan cairannya akan turun ke bawah, begitu cairannya nanti akan turun ke bawah, lalu cairan pekatnya nanti bisa kita pompakan atau kita bisa reject dari bawah. Kita cek dulu ya teman-teman, saya belum belum lihat YouTube lagi untuk evaporator, sebentar saya minta waktunya.
Iya, betul. Di YouTube belum ada video yang membahas langsung apa spesifik ini ya, teman-teman, untuk basket type evaporator. Kita lanjutkan aja. Selanjutnya adalah yang standar vertical tube evaporator. Jadi bedanya kalau horizontal tube, tube-nya horizontal, kalau yang vertical tube itu nanti dia bentuknya vertikal. Nah, cairan di dalam tabung mendidih, uap yang timbul bergerak ke atas dengan membawa cairan. Di atas pipa terdapat ruang uap yang berfungsi untuk memisahkan cairan dengan uap, dan kemudian konveksi alami berjalan baik sehingga transfer panas juga lebih efisien. Adanya sirkulasi aliran begitu ya, adanya sirkulasi fluida menyebabkan cairan berkali-kali kontak dengan permukaan pemanas, dan hal ini kurang baik untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas, semisal susu, jus, atau berbagai macam produk olahan susu yang lain. Nah, di sini juga saya belum nemu ini untuk apa namanya di videonya, jadi saya jelaskan aja. Ini sama kayak horizontal tube, hanya tube-nya jadinya lebih dia vertikal, jauh lebih efisien memang untuk dari sisi perpindahan panasnya, karena dengan adanya tube yang sifatnya atau dibuat secara vertikal, maka akan ada entrainment. Entrainment ini area begitu ya, sama halnya di MD begitu, dia adalah area untuk pemisahan padat cair di sini. Jadi umpannya masuk, nanti kemudian kita akan masukkan steam di dalam tube, begitu ya, steam di dalam tube. Nah, kemudian nanti terjadi proses karena ada gap begitu ya, ada gap antara tube vertikal satu dengan tube vertikal yang kedua. Nanti di sini tuh selalu ada selalu ada pergerakan begitu, ada pergerakan dari fluida. Nah, kemudian di sini cairannya nanti akan mendidih juga di dalam tube, sehingga nanti terjadi proses pemisahan, terjadi proses penguapan ke atas. Sedangkan nanti cairan yang lebih pekat itu nanti kita akan buang ke bawah begitu ya, buang ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya kita ke di sini steam ini tuh kita masukkan seperti sel. Jadi di sini ada benda begitu ya. Dia ada tempat begitu untuk mengumpankan steam. Nah, setelah itu nanti di dalam steam terisolasi begitu, cairan nanti akan melewati tube-nya begitu ya, melewati tube di sini. Melewati tube, kemudian nanti di sini akan terjadi proses pemanasan, begitu, terjadi proses pemanasan dan pendidihan di dalam tube. Itu. Jadi di sini tuh kalau teman-teman lingkar kan dia melingkar ya dia, silinder kan melingkar, sehingga steam itu nanti akan masuk di permukaan di dalam evaporator, kemudian dia akan memenuhi lingkungan bagian luar ini ya, lingkungan bagian luar yang ada di dalam tube. Jadi, nah setelah di dalam lingkungan ini ada tube yang nanti menjadi tempat sirkulasi dari umpannya. Jadi begitu umpan masuk, dia turun, nanti ada beberapa yang memenuhi tube gitu ya, ada yang memenuhi tube, di sini juga ada yang memenuhi tube. Nah, pada saat fluida itu memenuhi tube, maka terjadi proses kontak perpindahan panas dengan steam, begitu, dengan steam, sehingga nanti akan mendidih, nanti yang solvent yang sudah mendidih akan naik ke atas, kemudian di sini nanti uapnya akan turun, uapnya akan naik ke atas, sedangkan cairannya nanti akan turun ke bawah, begitu. Itu untuk vertical tube evaporator. Nah, sekarang kemudian long tube evaporator. Jadi kalau yang di sini bedanya standar ya, standar. Jadi panjangnya tidak terlalu, biasanya panjangnya di setengah dari tinggi menara. Sedangkan kalau long tube vertical evaporator, dia terdiri dari tube-nya itu cukup tinggi begitu ya, cukup panjang, hampir menyamai begitu, hampir menyamai dari ketinggian dari evaporator tersebut. Hampir sama deh untuk caranya, jadi feednya kita masukkan dari bawah, feednya masuk dari bawah, begitu nanti ngalir, nanti kan dia akan masuk ke dalam tube ya, masuk ke dalam tube. Nah di sini di dalam ini ada sel yang
di sini akan kita umpankan steam, gitu. Akan kita umpankan steam sehingga nanti proses pendidih,an proses perubahan fase itu terjadi di dalam tub. Jadi keluaran dari tub ini diharapkan, gitu ya, diharapkan yang keluar ke sana itu adalah steam, begitu ya, adalah solvent yang sudah teruapkan. Nah, ini sini nanti dipastikan proses pemisahannya di entrainment. Nanti setelah di entrainment vapor akan naik, sedangkan nanti cairan yang masih thick, gitu, yang masih thick, nanti dia ke bawah sini diumpankan, begitu naik. Nanti cairan yang sudah terevaporasi, yang karena dia nggak volatil ya, dia nanti langsung turun ke bawah, begitu. Turun ke bawah, kita bisa buang atau kita bisa discharge di sebelah kanan, sedangkan nanti kondensatnya setelah dia memenuhi steam yang ada di sini, sel yang ada di sini, dia lama-kelamaan kan akan mengembun. Nanti kondensatnya bisa kita buang ke sebelah kiri. Nah, ini yang sering dipakai bukan yang tadi ya, bukan yang long tube horizontal, tapi yang long tube vertical evaporator. Karena yang pertama memang dari sisi keuntungan, koefisien transfer panas karena sirkulasi alami ini lebih besar, begitu, sehingga transfer panasnya juga bisa lebih efisien. Nah, kekurangannya adalah ini, Dik. Jadi jumlah cairan yang menguap setiap pas akan sangat besar. Jadi cairan yang menguap akan sangat besar di sini, karena kan pipanya panjang ya, dan memang disetel, begitu, memang disetel aliran fluida yang nanti kontak sepanjang steam diumpankan ini di daerah sini. Ini memang diharapkan dia langsung menguap, begitu, sehingga memang jumlah cairan yang menguap nanti akan sangat besar, sehingga konsentrasi lokal di mulut pipa bagian atas itu nanti akan sangat tinggi. Jadi dia di sini nanti konsentrasinya sangat apa ya, sangat tinggi, sangat padat, begitu, sangat pekat, begitu. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan kristalisasi pada pipa sehingga bisa mengganggu sirkulasi aliran. Jadi kekhawatirannya adalah jika di sini dipekatkan terlalu banyak nih karena kepanjangan, gitu ya, saking panjangnya pipa, solvennya nanti akan teruapkan hampir semua, maka kan lama-kelamaan kan di sini terlalu tinggi, begitu ya, kadar solutnya akhirnya. Nah, itu nanti mungkin dikhawatirkan, begitu ya, dikhawatirkan terjadi proses pemekatan atau pembentukan kristal, atau mungkin ada pembentukan gel di atasnya, sehingga nanti sirkulasi ini nanti tidak maksimal, begitu, tidak maksimal. Ya, kelemahannya di situ untuk long tube vertical evaporator. Lalu ada jenis lagi yaitu vertical tube evaporator with forced circulation. Jadi di sini kita sama kayak yang atas, sama kayak yang sebelumnya, begitu, sama kayak yang sebelumnya, teman-teman. Tetapi ini kan kita alirkan aliran biasa, gitu ya. Jadi feed ini masuk, ya sudah, dia di sini dialirkan penuh, begitu, penuh dulu. Setelah nanti di sini penuh, nanti kan otomatis kan cairannya naik ke atas, dia naik ke atas seiring dengan dia selalu dialirkan, gitu ya. Nanti lama-kelamaan dia akan naik. Nah, semakin dia naik ke atas ini, seiring dengan dia mengalir ke atas, maka seiring juga dia akan diuapkan, begitu ya, diuapkan dengan steam yang ada di selnya. Begitu kalau yang di long tube vertical evaporator. Nah, kalau yang setelah ini modifikasi dari modifikasi dari long tube vertical evaporator, hanya saja kita pakai pompa, begitu. Kita pompakan, begitu, sehingga feed-nya ini tersirkulasi lebih maksimal, begitu. Jadi masuk, dipompakan ya, naik, gitu, dipompakan, nanti dia naik ke atas. Oke, naik ke atas. Gitu, di sini nanti dia akan melewati tube, gitu ya, melewati tube, kemudian nanti steamnya masuk dari luar, gitu. Nanti di sini steamnya dari lingkungannya, dari selnya, nanti terjadi proses penguapan dan letupan, begitu ya, letupan uap cair. Nanti di sini ada bubble di sini untuk seperti halnya tray di MD. Di sini sepertinya juga ada bubble. Nah, di sini juga ada bubble. Jadi kan ini pada saat dia naik ke atas tuh nanti ada yang cair, ada yang gas, begitu, Dek. Nah, bubble ini fungsinya adalah untuk memastikan yang turun cairannya itu nanti benar-benar turun ke bawah, sehingga nanti yang ke atas itu hanya gasnya saja,
Jadi seperti halnya tray di MD, fungsi dari buffer adalah untuk mengoptimalkan pemisahan uap cair yang ada di entrainment, gitu di dalam entrainment. Oke, sama itu di sini. Jadi setelah uap dan cair itu kita keluarkan, begitu ya, kita keluarkan dari tub. Terus berdua dia. Oke, sambil di jalan ya. Kalau si rapat itu bisa mobil metik aja deh. Erik. Oke. Nah, setelah menguap begitu ya, setelah menguap ini kita akan kontakkan dengan bubble tadi, terjadi proses pemisahan dari uap cairnya, uapnya akan naik ke atas begitu teman-teman, kemudian cairannya akan kita turunkan ke bawah. Di sini ada lubang khusus nanti untuk mengeluarkan yang pekat. Nah, bedanya cairan yang tidak pekat itu nanti bisa dikembalikan begitu, bisa dikembalikan dengan proses resirkulisasi, kemudian nanti kita pompakan kembali. Gitu. Jadi di sini ada beberapa catatan untuk vertical tube evaporasi dengan force. Oke, teman-teman, saya sudah kembali. Ini kebetulan kok agak error padahal saya di kampus. Baik, sebentar. Semoga recordingnya dari awal ada ya, kalau enggak ya sudah. Nanti bisanya begitu teman-teman, yang kita rekam. Oke, insya Allah masih terrecord ya. Oke, jadi seperti itu untuk vertical tube evaporasi. Jadi di sini kita pakai force convection dengan bantuan pipa. Jadi tersirkulasi secara kontinu begitu ya untuk aliran feed-nya, dan nanti terjadi proses pendidihan di dalam tube, steam-nya nanti ditaruh di luar sel gitu ya, di luar selnya. Oke, di sini catatan tambahan lagi untuk di vertical tube evaporasi dengan force circulation ini,
Karena aliran keluar pipa cepat begitu ya, maka pemisahan uap cair di dalam ruangan jadi lebih sulit, itu kelemahannya. Sehingga diperlukan baffle yang lebih baik dan ruang pemisah yang lebih besar di bagian atas. Karena dia terlalu cepat begitu teman-teman, kalau terlalu cepat kan dikhawatirkan pemisahan uap cair yang ada di entrainment itu agak sulit. Maka kita harus tambahkan baffle yang cukup keren begitu ya untuk bisa memisahkan uap cair dengan jauh lebih optimal. Oke, baik. Ini juga pakai force convection lagi. Untuk yang di sini alatnya adalah vertical tube evaporator with force circulation, sama persis. Caranya hanya hanya konfigurasi alatnya saja yang berbeda. Jadi di sini entrainment-nya itu di sini begitu deh. Jadi kalau yang gambar sebelumnya adalah gambar yang ada di sebelah ini seperti yang ada di sini, boiling tube. Jadi tube-nya itu nanti akan mendidih begitu, kemudian kita sirkulasikan ke bawah, nanti uapnya akan naik, sedangkan thick paper-nya akan turun ke bawah. Begitu. Nah, ada juga yang tube-nya itu di luar begitu, di submerge sebutannya. Nah, untuk tipe yang submerge itu nanti pipa pemanas tercelup, jadi namanya aja submerge ya, tercelup di dalam cairan begitu. Jadi kalau yang di sini atau yang di boiling tube ini kan cairannya masuk di dalam tube gitu ya, cairannya masuk di dalam tube, kemudian di dalam tube tube ini nanti diwadahi ada selnya ada steamnya, sehingga di dalam tube itu nanti mendidih begitu, sehingga nanti solvent yang sudah mendidih dengan solut yang tidak mendidih nanti akan terpumpahkan keluar kan begitu ya. Itu untuk yang ada di dalam boiling tube. Nah, kalau yang di tipe submerge ini steamnya steamnya nanti di dalam sel begitu, di dalam sel hanya saja seluruh pipa pemanas itu nanti tercelup di dalam cairan begitu ya. Seluruh pipa pemanas tercelup di dalam cairan, sehingga umpan masuk melalui saluran dalam bejana pemisahan uap cair, kemudian mengalir ke dalam pemanas dari bawah. Jadi umpan masuk melalui saluran dalam bejana pemisahan uap cair, kemudian mengalir ke dalam pemanas dari bawah. Nah, pada boiling tube tidak seluruh pipa, tidak seluruh pipa pemanas tercelup oleh larutan. Larutan umpan langsung masuk ke dalam bagian bawah seksi pemanas. Nah, ini cuma membedakan ya, kalau di sini kan kita tube-nya seperti ini untuk konfigurasinya. Jadi kita tidak mencelupkan tube, juga tidak ada yang timbul begitu kalau di tube-nya di sini, kalau biasa atau tipe yang biasanya untuk vertical tube evaporator for circulation. Nah, kalau yang di tipe submerged tube ini alirannya seperti ini. Jadi feed-nya kita masukkan dari bawah, dan dia nanti naik ya. Dia naik ke atas. Nah, kemudian feed ini nanti turun lagi melewati pipa. Nah, setelah itu dia nanti masuk ke sel. Jadi kalau di sini feed-nya itu nanti di sel, gitu ya. Feed-nya nanti di sel, sedangkan yang ada di tube itu adalah steam-nya. Yang ada di tube adalah steam-nya. Nah, steam itu nanti akan masuk ke tube tiga-tiganya ini. Nah, kemudian keluar di sini nanti sudah campuran uap cair, begitu. Sudah campuran uap cair. Ke sini nanti uapnya naik ke atas, cairannya turun ke bawah, begitu. Itu untuk submerge. Jadi dia tercelup semua, begitu ya, tercelup semua ya, karena dia sel encup. Dia masuknya di sel, untuk feed-nya ini nanti masuk di dalam sel. Sedangkan kalau yang di boiling tube, ini sepertinya juga sama, begitu teman-teman, jadi tetap sama. Feed-nya nanti tetap di sel, begitu ya, feed dua-duanya nanti ada di sel, sedangkan steam-nya itu nanti ada di tube. Hanya saja cuma konfigurasinya yang berbeda ya. Kalau di boiling tube naik nanti mendidih. Nah, setelah terjadi proses pendidihan, nanti setelah keluar ini nanti uapnya akan langsung ke atas, sedangkan cairannya nanti akan turun ke bawah begitu. Insya Allah dari skema teman-teman bisa jauh lebih paham ya. Kalau yang ada di sini, ini steam-nya ada di sel, gitu ya. Steam-nya ada di sel,
Sedangkan untuk cairannya ini nanti ada di tube, gitu ya, ada di tube. Oke. Nah, satu lagi dan ada beberapa lagi spesialnya. Yang selanjutnya evaporator yang force sirkulasi paksaan dengan external heater. Jadi ada heaternya lagi. Nah, perlakuan atau tindakan dari alat ini seperti pada vertical tube evaporator dengan sirkulasi paksaan, akan tetapi lebih murah dan lebih fleksibel karena bisa dirangkai sendiri. Tetapi alat ini membutuhkan ruang yang lebih luas, jadinya dia tidak compact begitu ya, tidak compact untuk sistemnya. Jadi di sini ada heater begitu. Jadi heaternya akan jadi pemanasnya ini jadi proses perubahan fasenya terjadi di dalam heater. Jadi seperti ini, sebentar, feednya masuk ke bawah, dari bawah mengalir, dipompakan, atau dipompakan masuk ke sana. Nah, di sini masuknya di tube begitu ya, masuknya di tube. Jadi berarti feednya masuk di tube, sedangkan steamnya nanti di sel, begitu ya, steamnya nanti di sel, gitu, di sel nanti, nah terjadi proses perubahan fase di dalam tube. Nanti setelah itu keluar dari sini akan ada campuran uap cair mengalir masuk ke dalam menara kosong, gitu ya, menara kosong. Nah di sini nanti terjadi proses pemisahan, begitu ya, terjadi proses pemisahan, uapnya naik, sedangkan umpan yang pekat begitu ya, dia bisa kita isolasi dari atas sini. Itu untuk evaporator yang ada external heaternya. Kemudian ada juga yang disebut dengan climbing film. Jadi pada prinsipnya sama seperti long tube vertical evaporator, hanya alat pemanas dan pemisah uapnya terpisah. Gitu. Jadi alat pemanas sama pemisahan uapnya terpisah. Jadi kayak gini, tapi prinsipnya seperti long tube vertical evaporator. Jadi di sini teman-teman feednya masuk di sini mengalir ke bawah. Begitu, kemudian steamnya masuk di sel ya, di sini di sel, kemudian nanti feednya nanti di tube, jadi nanti feednya nanti akan ada di tube. Nah kemudian proses pemisahan uap cairnya nanti dia akan naik kiri, masuk lagi ke menara. Nah nanti pemisahan uap cairnya ada di sini, jadi hampir mirip dengan vertikal evaporator yang long tube, cuma kan ini jadi satu begitu ya. Di sini ada entrainment untuk pemisahan uap cairnya. Sedangkan kalau yang di sini, yang di climbing film itu pemisahannya beda alat lagi, gitu, beda alat lagi. Nah, sama halnya dengan force calculation evaporator dengan external heater, alat ini mudah dirangkai sendiri tetapi kurang kompak. Jadi nggak yang efisien begitu deh untuk alatnya. Nah, lain dari evaporator di atas adalah rising film evaporator with external heater. Jadi mungkin ada beberapa istilah gitu ya, ada beberapa istilah yang bisa teman-teman ketahui nanti di beberapa referensi yang lain. Nah, selanjutnya adalah falling film. Jadi kalau di falling film, cairan mengalir ke bawah begitu ya, membentuk film di sekeliling dinding di dalam pipa. Nah, aliran disebabkan oleh gaya berat dan gaya gesekan uap. Nah, luas permukaan pemanas jauh lebih besar dibandingkan dengan volume cairan dalam evaporator. Hal ini memungkinkan transfer panas yang cukup dan perusakan bahan belum banyak terjadi karena waktu tinggal yang kecil. Jadi, falling film evaporator ini digunakan untuk bahan-bahan atau umpan yang tidak tahan panas, tidak tahan panas karena memang dari sisi kontaknya gitu tidak terlalu lama begitu deh, sehingga kita bisa pakai falling film evaporator. Jadi kalau di falling film evaporator kita akan masukkan feed itu di dalam film gitu ya, di dalam film, dalam hal ini tube tapi tipis begitu. Kemudian kita masukkan steam di dalam sel. Jadi nanti di sel, kemudian feednya nanti di tube,
Sudah seperti itu, kondensatnya nanti keluar dari luar sel. Nah, nanti terjadi proses pemisahan di sini. Jadi di sini nanti thick liquornya atau apa namanya solut yang sudah lebih pekat begitu ya. Kemudian vapornya akan kita bisa keluarkan dari sini. Itu kalau rising film bedanya cuma di letaknya. Kalau kayak gini, kalau fit ini kita umpankan dari bawah, dia akan mengalir dari tube ya, sama-sama dari tube di ini dalam tube. Kemudian steamnya nanti dia ada di dalam shellnya. Nanti terjadi proses pendidihan, lalu kemudian akan mengalir ke kiri dan ke kanan. Cairannya akan kita stray dari discharge dari sisi samping atas, bagian rising film evaporator, sedangkan nanti uapnya kita bisa isolasi dari bagian atas, juga paling atas gitu ya, menara paling atas. Sedangkan kalau yang di sini, untuk yang di falling film, vapornya kita isolasi dari bagian bawah. Seperti itu teman-teman. Insya Allah teman-teman bisa jauh lebih paham dari sisi skema untuk yang di falling film evaporator. Nah, karena luas permukaan pemanas itu jauh lebih besar dibandingkan luas volume cairan di dalam evaporator, maka memungkinkan transfer panas cukup begitu ya, dan perusakan bahan belum banyak terjadi. Jadi memang untuk falling film evaporator digunakan untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap suhu. Oke, ada juga ini agitated film evaporator, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi kalau di dalam sini fitnya masuk, kemudian nanti ada pengaduk yang ada di sini, begitu. Kemudian nanti ada pemanas, jaket pemanas ya, jadi jaket pemanasnya. Kemudian kondensatnya akan turun ke bawah, terus cairan yang sudah pekat akan turun ke bawah, sedangkan untuk vapornya akan di atas. Jadi pada dasarnya sama sih, Dik. Cuma kalau pengadukan dia lebih bisa memisahkan begitu, bisa memisahkan antara cair dan uapnya jauh lebih baik begitu ya, jauh lebih baik untuk pemisahannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya pakai baffle, ini nanti pakai agitator begitu ya, pakai agitator. Oke. Ini adalah beberapa poin atau keterangan terkait dengan agitated film evaporator. Jadi nama lainnya adalah turbulent film evaporator. Jadi pengadukannya memang digunakan untuk meningkatkan keturbulensian dari feed. Itu atau turbulent film evaporator atau whip film evaporator. Nah, sumbu tabung terdapat pada batang yang dapat diputar yang dilengkapi dengan sirip-sirip atau fin. Nah, pada vertikal agitated film evaporator, saat batang itu nanti berputar, cairan akan bergerak dari bawah, akan terlempar ke tepi tabung karena perputaran siripnya. Nah, transfer panas yang terjadi di agitated film evaporator ini berjalan sangat efisien, dan agitated film evaporator dirancang untuk larutan yang sangat kental atau sangat viskos gitu, atau untuk memproduksi padatan. Nah, meskipun demikian, alat ini mahal karena konstruksinya sulit dan biaya operasinya tinggi. Sehingga karena yaitu tadi teman-teman butuh tenaga pengadukan. Jadi tenaga pengadukan ini dipilih untuk meningkatkan turbulensi karena fitnya terkental duluan gitu, jadi viskositasnya sudah cukup tinggi pada saat dia masuk ke dalam agitated film. Jadi pada saat dia didinginkan, dia dievaporasi itu memang difungsikan untuk meningkatkan kadar lebih pekat lagi, sehingga memang membutuhkan agitasi untuk memisahkan padat cairnya jauh lebih sempurna, dan juga untuk maksimalkan agar kinerja dari kecepatan fluidanya juga bisa kita cover karena viskositas yang kental itu tadi. Itu untuk agitated film evaporator. Jarang banget sih memang yang ngerancang teman-teman karena ternyata mahal ya. Itu agitated film evaporator. Kemudian yang selanjutnya adalah direct contact evaporator. Jadi langsung kontak langsung sepertinya untuk umpan dengan steamnya. Jadi untuk koefisien transfer panas pada direct contact evaporator ini nanti sangat besar
karena di dalam ruang, jadi di dalam tabung itu akan berfungsi sebagai pembakaran. Evaporator ini digunakan untuk cairan yang sangat kental, bahkan selari sekalipun. Sehingga pemanasan kembali sepertinya sangat sulit untuk dilakukan karena panas steam yang diinjeksikan ke dalam evap itu habis gitu ya, habis bereaksi untuk memekatkan atau untuk menghilangkan kadar cairan yang ada di dalam selari tersebut. Jadi dikontakkan langsung begitu deh. Jadi kita masukkan dari atas semua, mulai dari feed begitu ya, mulai dari feed, kemudian mulai dari steam dan mulai dari udara kalau semisal nanti teman-teman pakai. Nah ini kan kalau di dari kontak ini ada kata-kata pembakaran ya, karena kalau di sini penguapannya kita pakai gas alam gitu deh, kita pakai gas alam dan pakai udara begitu, pakai oksigen, dan di sini pakai feed. Jadi feednya masuk, gasnya masuk, udara yang masuk, di sini nanti terjadi proses pembakaran. Proses pembakaran sehingga nanti pas pembakaran panasnya akan langsung kontak dengan umpannya, sehingga nanti vapornya akan keluar ke sana, sedangkan nanti liquidnya akan dibuang dari bawah. Begitu. Jadi direct contact betul-betul panasnya langsung kontak dengan umpannya, begitu ya. Nah itu tadi deh, seperti yang saya sampaikan bahwa bahan bakar untuk evaporator tidak melulu steam soalnya, jadi ada yang gas, mungkin nanti teman-teman juga butuh batu bara atau mungkin gas yang dipanaskan dengan furnace begitu. Jadi memang kita sebut memang tidak steam, tapi seringnya untuk model-model evaporator bahan bakar atau bahan pemanasnya memang steam. Tapi ada beberapa juga evaporator yang menggunakan bahan pemanasnya itu bukan steam. Di sini adalah kita pakai gas alam gitu ya, pakai gas alam dengan udara. Itu karena memang pembakaran ini untuk evaporatornya. Oke, selanjutnya evaporator yang diaduk kemudian dan discontinuous evaporator. Nah, evaporator jenis ini digunakan untuk menguapkan larutan dengan viskositas tinggi atau bahkan pasta atau pulp. Pemanas dapat dialirkan ke dalam koil atau jaket pada sel. Gitu. Jadi diaduk karena tipe untuk evaporator ini untuk larutan dengan viskositas yang cukup tinggi. Insya Allah tidak terlalu susah ya untuk mengetahui alurnya. Jadi feed-nya akan kita masukkan ke sini. Ini feed ya teman-teman, ini feed. Kemudian ini ada koil pemanas di dalamnya, jadi seperti CSTR pada umumnya, Dik. Jadi CSTR dengan koil pemanas, jadi nanti feednya masuk ke dalam tank, masuk ke dalam tangki, kemudian nanti steamnya masuk, heating agent bisa steam, bisa bahan bakar, bisa yang lain. Ini nanti media pemanasnya masuk melewati steam. Nah nanti sambil diaduk karena viskositasnya tinggi, Dek, sehingga nanti pemanasan dengan pengadukan akan membuat air atau solvent yang ada di dalam solution ini akan menguap. Gitu. Nanti solventnya akan menguap, cairannya akan turun ke bawah. Kondensat dari media pemanasnya juga akan turun ke bawah, begitu. Insya Allah ada 3 macam, cuma beda speknya aja. Kalau yang A ini tadi yang saya jelaskan baru saja, ini untuk viskositas yang medium, begitu ya, viskositas yang medium. Jadi yang masih bisa diaduk dengan biasa, dia tidak nempel begitu. Maksud saya pengaduknya dia mengambang begitu, ya. Nah kalau viskositasnya sudah tinggi, kita nggak bisa pakai desain baffle pengaduk yang ngambang kayak gini, Dik. Karena memang terlalu tinggi akan mengakibatkan gaya gitu ya, gaya force untuk gaya putarnya juga akan besar kalau semisal nanti terlalu kuat begitu atau terlalu kental. Biasanya kalau terlalu kental, nah pengaduknya nanti desainnya seperti ini baffle-nya. Baffle-nya dipasang paling dasar begitu ya, baffle-nya dipasang paling dasar, dan teman-teman bisa lihat bahwa heating agent-nya 2 kali lipat biasanya supply-nya begitu. Jadi kalau yang punya
medium viskositas yang medium atau rata-rata, heating agentnya teman-teman itu butuh umpankan satu umpan saja. Sedangkan kalau yang di nomor 2 atau yang mana fitnya punya viskositas yang paling kental, heating agentnya itu punya 2 aliran masuk begitu ya. Ada 2 aliran masuk untuk betul-betul memaksimalkan pemanasan terhadap larutan solut ini ya, solution ini yang sangat kental ini tadi. Dia pada saat diaduk, dia nanti dengan maksimal pemanasan ini diharapkan ada solvent yang teruapkan dan yang ke bawah nanti adalah larutan pekatnya, begitu. Dan yang di C bedanya hanya di jenis stirrernya. Kalau yang di sini jenisnya seperti anchor, jadi seperti jangkar. Jadi jangkar biasa ya, dia jangkar begitu. Dan kalau yang di C dia bentuknya pedal. Kalau pedal seperti dayung begitu deh, kayak dayung biasa. Insya Allah seperti itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Di sini tidak, dia cuma butuh bentuk pedalnya aja untuk B dan C. Jadi di sini anchor, di sini nanti dia pedal gitu. Oke, insya Allah itu beberapa jenis evaporator yang bisa saya sampaikan, Di. Mungkin ada beberapa yang belum saya cek, nanti teman-teman bisa coba buka di Bron. Ada beberapa yang mungkin saya belum sebutkan di bagian ini, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Oke. Ini adalah faktor-faktor yang saya akan sebutkan untuk mendesain evaporator. Jadi untuk pemilihan jenis evaporator, ini ada beberapa hal yang nanti melatar belakangi pemilihan, sama halnya kayak kemarin filter ya. Kalau filter kan teman-teman akan cek kecepatan cake yang terbentuk itu seberapa cepat gitu ya. Kalau semisal sangat cepat, teman-teman pakai gravity atau gravitasi, filter gravitasi. Tetapi kalau semisal cake-nya ini terbentuk sih, tapi tidak terlalu cepat, dia medium rata-rata, maka teman-teman bisa pakai vakum gitu ya, pakai filter vakum. Sedangkan kalau atau teman-teman bisa pakai filter press dulu ya, filter press. Lalu kalau semisal teman-teman butuh dia sama sekali nggak ada kekuatan atau kecepatan untuk pembentukan cake-nya, maka teman-teman bisa pakai sentrifugasi, kita bisa pakai heater dulu dan lain sebagainya begitu. Yang seperti itu untuk filter. Jadi kalau filter kan kita bisa cek dari faktor pembentukan atau kecepatan cake itu terbentuk itu tuh sampai secepat apa. Nah, kalau evaporator seperti apa? Kalau evaporator yang akan kita lihat itu adalah dari viskositas dari umpannya. Jadi kalau filter adalah kecepatan cake terbentuk, kalau di evaporator kita gunakan viskositasnya, begitu teman-teman, viskositasnya. Viskositasnya dia encer atau medium atau sangat kental begitu. Jadi nanti ada 3 begitu ya, ada tiga kelompok. Yang pertama adalah encer atau low viscosity. Ini dia kurang dari 100 mili Newton sekon per meter persegi atau centipoise begitu ya, kurang dari 100 centipoise. Sedangkan untuk medium itu di antara 100 sampai 1000 centipoise, sedangkan yang paling kental itu adalah lebih besar dari 1000 centipoise. Nah, sebelum kita masuk ke pemilihannya, ada beberapa faktor yang sebelumnya, di slide sebelumnya yang akan saya sampaikan, bahwa ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selain yang sebelumnya tadi, sebelum kita bahas evap ya. Seperti yang pertama adalah kecepatan aliran fluida, kemudian kadarnya seperti apa, beda suhunya seperti apa, viskositasnya seperti apa. Ini ada beberapa hal lagi, Dik, sebelum kita nanti milih evaporatornya apa aja. Yang pertama adalah kapasitas produksi. Betul ya, jadi seperti apa kapasitas produksi yang disyaratkan. Kemudian yang kedua, sama lagi adalah viskositas umpan. Kemudian yang ketiga adalah produk yang teman-teman inginkan, apakah padatan, apakah selari, apakah larutan pekat. Jadi ada 3 outputan yang harus kita tentukan dulu. Kemudian yang keempat, sensitivitas produk dan bahan terhadap panas. Kemudian apakah larutan ini dapat menyebabkan falling. Falling itu gampang bikin kerak gitu.
apakah dia non-falling, jadi nanti falling factor, RD-nya nanti, RD-nya kira-kira berapa untuk bahan tersebut. Jadi kalau semisal ada kerak kan, maka otomatis kita tidak memilih beberapa jenis evap yang menimbulkan RD yang cukup tinggi begitu ya. Lalu kemudian selain itu, selain falling juga ada yang selanjutnya adalah busa, foaming. Karena apa, Dik? Kenapa kok bisa busa juga kita pertimbangkan di evaporator? Karena busa itu kan koloid cair gas ya. Jadi koloid cair dan gas. Nah, pada saat ini foaming itu sangat mungkin terjadi pada saat dia keluar dari atas nih loh. Jadi keluar dari sini nih. Kemudian dari mana lagi? Dari sini, kemudian di sini. Jadi aktivitas keluarnya umpan dari tube ke entrainment, begitu ya, dari keluarnya tube ke entrainment, ini sangat memungkinkan terjadinya foaming. Karena apa? Eh, awalnya kan sistem cair gasnya kan dia medianya sempit gitu ya di dalam tube. Nah, setelah dia keluar ke entrainment kan dia luas begitu ya, sehingga fase terdispersi dan fase pendispersinya jadi kontaknya jauh sangat sangat signifikan begitu, sehingga kalau memang nanti akhirnya dia sifatnya koloid bukan larutan, maka foaming itu akan jauh mudah terjadi gitu. Jadi kita harus cek dulu nih untuk mempengaruhi atau untuk memilih jenis evaporator apakah larutan itu bisa foaming tidak begitu. Lalu yang selanjutnya, apakah kemudian larutan tersebut memerlukan pemanasan secara langsung. Jadi kayak yang di direct combustion heater tadi. Jadi evaporatornya betul-betul kita akan panaskan gas alam begitu, kita bakar di dalam evapnya. Apakah perlu seperti ini begitu? Kalau perlu seperti ini biasanya memang untuk selari begitu di, atau untuk viskositas yang sangat sangat pekat begitu, kita harus gunakan direct direct apa namanya heater begitu ya, direct heating. Dalam hal ini malah bukan hanya heating tapi combustion, benar-benar direct pembakaran secara langsung. Karena dengan adanya ini, dengan apa namanya, kalau misal hanya pakai steam saja masuk di tube atau masuk di dalam coil, ini nggak ngaruh begitu teman-teman, karena dia terlalu pekat, jadi pemisahan solvennya nggak maksimal kalau kita hanya pakai tube atau sel. Jadi kita cukup langsung kita bakar begitu, kontak langsung. Nah, kira-kira sampai sebegitu enggak begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab begitu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebelum teman-teman memilih evapnya. Nah, ini adalah tadi tabelnya. Yang pertama kita cek apakah viskositasnya medium, kental atau encer begitu. Lalu kemudian dia membentuk foam tidak, gitu. Membentuk foam tidak. Kalau iya, gitu ya. Kalau iya nanti ada di sini. Kemudian ada membentuk kerak tidak atau falling tidak begitu. Nanti ada di sini. Kemudian membentuk kristal produk tidak. Jadi ataupun ada padatan tidak yang terbentuk begitu. Kemudian apakah teman-teman cocok nggak dengan bahan-bahan yang sensitif terhadap panas. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini, jadi tipe-tipe evaporatornya kita akan bagi. Yang pertama adalah recirculating evaporator atau evaporasi yang nanti kemudian kita akan resirkulasi terus aliran fluidanya. Ini ada forced circulation, ada falling film, ada natural circulation, sama ada calandria atau short vertical tube. Jadi short vertical tube tadi ya, bukan yang long tapi yang short, yang pendek, yang biasa, yang standar. Nah, untuk di short vertical tube dia melingkupi begitu ya, melingkupi umpan dengan viskositas medium hingga rendah begitu ya, rendah sampai medium. Kemudian bisa bisa memfasilitasi untuk jenis umpan yang ada foamnya, terbentuk foam, terbentuk scaling, kemudian sifatnya ada padatannya begitu ya, outputannya nanti padat. Itu untuk circulating atau short vertical tube evaporator. Tapi short vertical tube evaporator tidak bekerja untuk umpan kental dan
bahan-bahan yang tidak sensitif gitu ya, yang bahannya harus tidak sensitif terhadap material begitu ya, harus tahan panas begitu ya, dia harus tahan panas. Nah, tetapi kalau semisal teman-teman ingin menggunakan bahan yang ada umpan itu adalah dia sensitif begitu ya, sensitif terhadap panas, maka teman-teman bisa pakai forced circulation evaporator. Begitu, karena dia mengcover untuk viskositas rendah sampai medium, dia masih mentolerin adanya busa, kemudian adanya kerak, dan adanya padatan yang terbentuk. Nah, kemudian falling film ternyata yang tadi ya, yang paling suitable tadi, dia hanya bisa bekerja pada umpan dengan viskositas rendah, gitu ya, pada viskositas rendah dan tidak, dan untuk bahan yang tidak sensitif begitu terhadap panas. Selain itu, bahan yang tidak sensitif terhadap panas juga bisa kita pakaikan natural circulation evaporator. Ini dengan syarat viskositasnya juga harus rendah, tetapi untuk benda yang muncul foam mungkin bisa kita pakai adalah pakai yang natural circulation. Nah, kemudian yang bisa mencukupi semua, begitu yang bisa memfasilitasi semua, baik nanti umpannya kental kayak dia gampang terjadi foaming, kemudian kerak, kemudian kristal, dan sensitif terhadap suhu, maka teman-teman pakai agitated film evaporator. Jadi pakai yang teragitasi tadi ya, agitated film, atau kemudian selanjutnya yang falling film dan rising film. Ini yang tadi ya, kalau falling film sama dia di sini. Nah, bedanya falling film yang recirculating itu nggak cocok dengan bahan yang tidak tahan panas. Tapi untuk tubular, gitu ya, yang long tube falling film ini bisa untuk bahan yang tahan panas. Untuk bahan yang sensitif terhadap panas, rising film justru juga bisa pakai bahan yang sensitif terhadap panas. Selain dia viskositasnya rendah, dia juga bisa untuk mentolerir begitu ya bahan-bahan umpan yang bisa terjadi foaming di sana. Jadi ini di tabel yang saya harap bisa membantu teman-teman begitu ya untuk memilih evaporator jenis apa yang baik begitu ya, baik untuk teman-teman pakai atau teman-teman pilih pada saat suatu komposisi umpan yang kita pakai. Jadi nanti yang pertama biasanya sebelum kita desain evaporator secara prarancangan lengkap gitu ya, yang kalian harus cek adalah viskositasnya. Nah, viskositasnya itu dia di mana? Apakah di paling kental, apakah medium, apakah low begitu. Nanti kalau low berarti bisa jadi pakai calandria, forced circulation, falling film, natural circulation. Kemudian hampir semuanya bisa pakai ya, semua jenis evaporator. Untuk di umpan encer kita bisa gunakan semua. Nah, terus kemudian ada limitasinya, kira-kira bisa di foamingin enggak? Ternyata enggak. Kalau enggak berarti teman-teman bisa pakai falling film, begitu, bisa pakai falling film. Hampir kebanyakan memang untuk umpan evaporator dia bisa di foaming. Terjadi foaming itu sangat sangat mungkin ya, itu tadi karena foaming kan kalau padat gas, cair gas begitu, sehingga pada saat keluar dari tube itu tuh dimungkinkan adanya foaming di situ. Baik, insya Allah itu dulu teman-teman untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk sistem yang ada di evaporator, ada sistem statis dan sistem dinamis. Dan kemudian nanti kita akan lanjutkan ke pemanfaatan energi pada sistem evaporasi. Jadi teman-teman mungkin dulu pas di ATK 1, ATK 2 atau di mata kuliah perpindahan panas mungkin sering mendengar evaporator itu single effect, triple effect, double effect begitu. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas itu begitu ya. Minggu depan insya Allah adalah minggu terakhir untuk teori begitu teman-teman. Jadi terkait dengan multiple effect dari evaporator kita akan bahas juga insya Allah di minggu depan, mulai dari keuntungan kerugian hingga nanti sampai ke desain prarancangannya. Gitu. Insya Allah hari ini kita cukupkan untuk materinya. Saya akan coba
simulasikan begitu, coba simulasikan apakah cukup waktunya. Jika semisal tidak, nanti untuk prarancangan saya akan lakukan secara asinkron saja begitu ya. Memang cukup banyak materinya untuk evaporator. Itu dulu teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?